Coach Adiprai, akankah Jawa Tengah ini jadi biru atau akan tetap merah di Pilkada November mendatang? Dan bahkan saya juga tidak terlampau meyakini kalau belakangan misalnya ada survei yang menyebutkan Kaisang itu top of mind-nya tinggi. Wah. Pak Jokowi kayak turun tangan juga di Jawa Tengah. Itu semangat mereka di akar rumput PDIP itu ingin mengalahkan kandidat yang didukung oleh Pak Jokowi karena ya luka Pilpres itu masih belum kering gitu. Iya, oke. Kalian aja di Jawa Tengah, gubernur dan gempur gandang banteng. Tinggal diuji siapa yang kuat. Iya. Apakah banteng itu akan tetap merah di Jawa Tengah atau ganti dengan kekuatan politik Jokowi dengan adanya Kaisang di situ. Ya, kita kembali lagi di Politik 442. Tepuk tangan dulu dong kita. Bintang tamunya dari bukan Manchester United ya, Madura United. Ini strip-stripnya nggak merah putih sih. Coach Adi Prayitno yang akan mengomentari ada hubungannya sama kota Manchester. Sebentar lagi kita bahas. Timothy lagi nggak ada nih teman-teman ya. Jadi saya ditemani sama Coach Kennedy. Terima kasih nemenin saya. Dengan analisa-analisanya nanti. Beberapa kali Politik 442 udah ngomongin pilkada. Beberapa kali juga selalu daerah khusus Jakarta yang kita obrolin dengan segala kandidatnya. Nah, kalau lo subscribe, like, komen, terima kasih. Dan kita sekarang akan berpindah ke sebuah palagan atau tempat perang berikutnya. Sama kayak di Pilpres kemarin, kayaknya ini kita akan pindah ke Jawa Tengah. Analogi sedikit sepak bolanya, itu Jawa Tengah tuh kayak kota Manchester di Inggris. Dulu dikuasai sama Manchester United, merah. Manchester is red. Gitu ya, Coach Adi? Ya. Kayak Madura, merah, walaupun ada putihnya. Tapi sekarang sudah mulai bergeser jadi warna biru Manchester itu, karena ada Manchester City yang mendominasi. Manchester United masih kita doakan bersama, supaya mereka seru lagi di kota Manchester. Nah, kandang banteng, kandang merah, sekarang berubah juga Jawa Tengah ini jadi sedikit biru. Terutama di Pilpres kemarin, dengan Koalisi Indonesia Maju, yang kemejanya biru. Tuh, hasil Pilpresnya udah kelihatan. Ganjar Mahfud nggak menang di Jawa Tengah. Padahal Ganjar jagoannya PDI Perjuangan. Padahal Jawa Tengah adalah kandang banteng, gitu kan. Prabowo Gibran yang menang dengan 53,1%, Ganjar Mahfud 34,3%, Anies Mohaimin 12,6%. Coach Adiprai, akankah Jawa Tengah ini jadi biru atau akan tetap merah di Pilkada November mendatang? Menurut Coach Adi? Ya, saya kira memang sangat tergantung bagaimana peta politik yang berkembang ya, Mas. Kalau kita melihat rata-rata kecenderungan secara umum, ini kandidat yang bertanding di Jawa Tengah itu relatifly nama-nama baru. Oh ya? Tak ada petahana kan? Ganjar tak ada lagi bisa maju dan seterusnya. Tapi masih ada wakilnya kan? Mantan wakilnya Pak Taji Ganjar. Yassin sangat mungkin akan maju. Cuman problemnya Taji Yassin ini siapa yang akan mau ngusung? Kalau ya dengar-dengar gosip kan paling mungkin Taji Yassin maju itu hanya sebatas calon wakil gubernur. Itu pun belum tentu mau karena posisinya per hari ini adalah sebagai DPD terpilih dari Jawa Tengah. Artinya apa? Kalau mau maju di Jawa Tengah ya posisi sebagai DPD terpilih harus dilepas dong. Itu nggak gampang. Apalagi maju Jateng juga belum ada garansi untuk menang. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah kan selama ini memang parameter yang bisa dipakai di Jawa Tengah itu ini kandangnya PDIP merah gitu ya. Kemudian kalah dalam Pilpres. Tapi orang juga melihat bahwa di Pileg mereka menang. Ya, Pilpres kalah tapi Pileg mereka menang. Dalam konteks itulah kemudian kenapa saya sangat tergantung soal kandidasi. Pertama, calon. Karena dalam Pilgub itu sebenarnya yang dilihat adalah calon. Jadi strikernya itu siapa? Mau pakai Lionel Messi atau Ronaldo? Atau mau pakai Sergio Ramos atau Carlos Puyol? Ini beda. Di Barcelona itu saya kira kan kolektif kolegial, tapi orang cuman yang dilihat itu adalah Messi yang cetak gol. Nah, kalau PDIP misalnya memunculkan nama-nama top dan populer ya, yang punya resultante dan dukungan yang kuat, bukan tidak mungkin ya bahwa Jawa Tengah tetaplah red.
Tidak blue, tidak yellow, tidak grey, dan seterusnya. Yeah. Tapi gitu, Mas. Tapi kalau kemudian yang diusung itu adalah mereka yang tidak punya resultante dan tidak punya dukungan yang solid, maka harus direlakan. Jateng untuk pilkada di 2024 ya tak harus red lagi. Bisa yellow, bisa blue, dan seterusnya. Apalagi misalnya kalau dari kubu penantang kan sebenarnya sudah mulai muncul nama-nama besar. Kan kemarin yang ramai kan Ahmad Lutfi. Kapolda Jateng yang dinilai memang sudah kelihatan mulai muncul sosialisasi, posternya, balihonya udah muncul tuh. Betul, respon publiknya juga menarik, bahkan sangat mungkin misalnya Ahmad Lutfi ini kemudian dipasangkan dengan Gus Yassin atau Taji Yassin. Ini kan tentu menjadi penantang yang serius bagi PDIP. Sekalipun misalnya Jateng itu selalu dikonotasikan kandangnya Banten, tapi kalau penantangnya seperti Kapolda Jateng, wakilnya Gus Yassin, per hari ini pun juga PDIP tidak memunculkan nama-nama yang relatif besar dan kompetitif, ya tentu layak nih PDIP untuk hati-hati gitu ya. Ahmad Lutfi udah yakin Coach Adi pasti diusung oleh Biru atau Koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Nah itu yang karena dia Kapolda Jawa Tengah, lurusannya sama Kapolri, ini orangnya Pak Jokowi atau gimana? Kalau saya melihat argumen-argumen partai yang ada di KIM, ya Gerindra ngomong, kemudian PAN ngomong, Golkar juga ngomong bahwa mereka ini punya tarikan nafas politik yang hampir dipastikan seirama dan senafas ya dengan Irjen Ahmad Lutfi, ya toh. Ya meski sebenarnya publik juga mengaitkan bahwa ini adalah orang dekatnya Pak Jokowi dan lain hal. Tapi kalau tidak diusung oleh partai politik kan nggak dapat pencalonan. Jadi saya membaca argumen-argumen yang disampaikan oleh kawan-kawan KIM bahwa mereka sangat mungkin bahwa yang mereka akan usung itu adalah Irjen Ahmad Lutfi. Apalagi sudah mulai muncul kan poster, billboard, spanduk-spanduk yang pasangannya siapa? Ya Gus Yassin misalnya kan. Saya melihatnya nih belum lama ini di Solo, Ahmad Lutfi sama Gus Yassin ya, sama Taji Yassin. Nah kalau seperti ini dugaan Coach Adi ini masih dari Biru ya? Gitu. Calonnya iya, kan tinggal nunggu siapa yang akan dimajukan oleh PDIP, oleh Merah di Jawa Tengah. Kalau variabelnya survei kan ada 3 nama yang dimiliki oleh PDIP di situ. Ada Hendi. Siapa aja tuh? Hendi kan, ada Pacul, terus ada Joko Sutopo kalau panggilan lain dari JK. Jadi itu nama yang muncul dari kader-kader PDIP. Tapi kan nama-nama ini kalau disurvei kan tidak masuk yang 3 besar ya. Artinya dibanding misalnya Ahmad Lutfi atau Taji Yassin. Mungkin ini adalah kondisi alamiah. Nama-nama kader PDIP ini yang hanya muncul di survei tidak terlampau signifikan, belum melakukan kerja-kerja politik. Belum sosialisasi, belum ada billboard, belum ada spanduk. Tunggu perintah biasanya kalau Merah. Tunggu perintah dan belum disebut. Nah, kalau Ahmad Lutfi kan udah disebut. Kan? Partai-partai KIM udah nyebut. Sangat mungkin akan diusung. Nah, Merah ini belum nyebut apakah Hendi, apakah Joko Sutopo, ataukah Bambang Pacul, belum disebut. Tapi kalau sudah mengerucut pada satu nama, kan akan kelihatan bagaimana responnya. Apakah melesat, apakah landai, ataukah stagnan. Nah, Ahmad Lutfi ini kan mulai melesat itu karena sering diomongkan oleh elit, oleh media, plus serangan-serangan udara lain seperti billboard, baliho, dan spanduk udah mulai muncul. Jadi sudah mulai running, betul, sudah terkonfirmasi sebagai orang yang sangat mungkin akan maju di Jawa Tengah. Nah, penantangnya belum ada. Bahwa di Jawa Tengah itu kandang banteng, ya. Tapi ini kan strikernya belum dimunculkan. Ridernya belum kelihatan siapa yang akan nunggangin banteng ini, Pak, untuk dimajukan itu. Jadi, bagi saya petanya cukup dinamis. Dan bahkan saya juga tidak terlampau meyakini kalau belakangan misalnya ada survei yang menyebutkan Kaisang itu top of mind-nya tinggi. Wah, ini kan yang gelisah ya sebenarnya teman-teman Kim aja nih. Kalau sebelum sampai ke sana ya, sebelum sampai ke sana, kenapa kemudian gelisah? Coach Ken, ini kita lihat hasil survei dari LSI untuk Pilkada Jawa Tengah. Ada nama Kaisang Pangarep yang juga kemarin kita bahas tuh, teman-teman di Politik 442 muncul di Jakarta juga untuk jadi wakil gubernur nih. Sekarang malah muncul namanya cukup tinggi, 25,6. Ahmad Lutfi kedua, ada Taji Yassin, ada Bambang Pacul, Abdul Wahid, Sudaryono. Coach Ken, ini nama ini tuh muncul sebagai testing the water atau apa? Karena tiba-tiba nama Kaisang muncul juga di Jawa Tengah.
Ya, kalau ada hubungannya sama DKI karena DKI kayaknya kok kuat, Anies Baswedan maju lagi gitu. Nah, hal semacam ini ya, gimana? kalau saya melihat ya, maksudnya ini mungkin kolateral ya dari kolateral efek gitu, dari ramainya Kaisang dibicarakan di DKI gitu loh. Jadi name recognition dia semakin muncul kan di media nasional, dan itu punya efek elektoral juga di wilayah lain gitu kan. Apa yang dibicarakan di Jakarta itu kan punya efek ke hampir seluruh Indonesia gitu. Masuk Jateng. Oleh karena itu ketika kita bicara soal top of mind, mulai muncul gitu nama Kaisang gitu loh. Kalau kita merujuk ke survei LSI terakhir ya, maksudnya meskipun masih kecil ya, di bawah 5% bahkan top of mind-nya gitu loh. Tapi kan ketika dikerucutkan dan dimasukkan nama Kaisang dalam simulasi, memang name recognition dia cukup tinggi karena ada Jokowi efek di sana gitu, terutama di Jateng ya. Jokowi efek itu tentu masih sangat bermain gitu maksudnya. Oleh karena itu saya tidak kaget dengan hasil ini, maksudnya karena name recognition lagi kalau kita melihat di data LSI kan awareness Kaisang itu yang tertinggi gitu, yang popularitas. Walaupun katanya nih konon LSI surveinya by phone ya. Sementara Jawa Tengah konon kabarnya itu masyarakatnya banyak di pedesaan, jadi mungkin nggak kena survei sama telepon gitu. Iya, tentu berbeda metode, mungkin hasil pun juga akan berbeda ya. Karena kalau misalnya survei by phone kan hanya bisa menjangkau mereka yang terakses dengan punya handphone gitu, setidaknya gitu. Tapi tentu saja ini menjadi indikasi bahwa nama Kaisang pun sudah mulai masuk radar gitu loh. Itu poin penting di sini, sehingga tentu hasil survei ini akan menjadi bahan pertimbangan elit, dan nama Kaisang ke depannya saya cukup yakin akan selalu masuk dalam survei-survei yang dilakukan oleh partai-partai untuk Jawa Tengah, untuk Jawa Tengah gitu loh. Jadi nama yang diperhitungkan lah gitu. Nah, saya nyambung nih, karena ada Kaisang kemudian muncul, orang kan pasti ngubunginya dengan Jokowi efek. Coach Adi, kenapa Kim jadi ketar-ketir? Ya, Ahmad Lutfi gitu bisa jadi bingung dong ya kalau Pak Jokowi kayak turun tangan juga di Jawa Tengah. Kan dulu seakan-akan kalau bicara tentang calon Kim di Jawa Tengah kan seakan-akan hanya dikunci untuk Ahmad Lutfi. Iya kan? Karena memang ini spotlight-nya sudah penuh nih. Iya. Jadi kalau jagoan dari kubu kekuasaan, pemerintah, nggak ada yang lain kan? Iya. Pasti ngomongnya Ahmad Lutfi. Iya. Tapi ketika saya mau bilang gini deh, ini Pak Prabowo ngejagoinnya Ahmad Lutfi, gitu boleh dong? Nggak tahu kalau itu. Karena masih ada nama Pak Sudaryono. Iya. Oh iya, Pak Sudaryono. Itu urusan elit lah. Oke. Tapi kalau tiba-tiba muncul di survei itu nama Kaisang menjulang, sampai langit, Sidratul Muntaha sana Mas. Nah itu yang sebut. Jadi orang di Kim yang mau maju ini agak gelisah Mas. Iya. Jadi Ahmad Lutfi yang selalu dimention oleh partai-partai pendukung Prabowo Gibran, tapi kalau muncul nama lain yang jauh lebih keren, jauh lebih hebat, namanya lebih menjulang, namanya Kaisang, bukan tidak mungkin, ini was-was juga. Tidurnya pun juga rada-rada nggak nyenyak Pak. Jangan-jangan nanti partai-partai yang dulu menyebut Pak Ahmad Lutfi akan dimajukan, kalau berubah iman politiknya mau gimana? Iya. Karena pasti yang diukur salah satunya kan variable survei. Iya. Jadi dalam konteks itulah kan, pencalonan kandidasi ini Pak Jokowi masih bisa berperan soalnya, benar kan? Agustus sudah harus resmi nama-namanya, berarti Pak Jokowi masih bisa kasih saran bahasanya. Dan walaupun nanti pilkadanya baru berlangsung November, di titik ini kalau saya jadi Pak Ahmad Lutfi, pusing juga kan gitu. Saya mau maju terus, tapi ada Kaisang nih, anaknya Bapak. Kan saya patuh pada Bapak, gitu kira-kira kan. Mas Adi ketawa aja nih. Enggak lah Mas. Enggak juga. Karena kan kubu teman-teman di pemerintah itu kan juga tidak mau bahwa Jokowi itu disebut cawe-cawe ya. Kalaupun toh mau disebut bahwa partai-partai di Kim ini kan nyebutnya Kim Plus. 4 partai plus Pak Jokowi. Jadi semua keputusan politik di Kim itu dikomunikasikan ya. Tapi kan mereka nggak mau juga misalnya disebut bahwa ini pasti atas perintah itu kan dari presiden. Mereka nggak mau. Tapi yang jelas di mana-mana, termasuk di Indonesia, presiden ini Pak, batuk aja kan sudah punya kode. Iya, makanya. Iya beda dengan rakyat biasa. Kalau kita nih rakyat biasa ingin pohon, Pak, ya ada apa namanya kelapa,
kita lewat di bawahnya, kan kita harus manjat susah payah. Kalau ada presiden lewat bawahnya, kelapa itu jatuh sendiri, Pak. Orang sudah tahu bagaimana cara menerjemahkannya itu. Kan ini yang sepertinya dalam fatsun politik kita memang nggak bisa dibantah. Yang ingin saya katakan adalah bahwa variabel Pak Jokowi itu nggak bisa dipungkiri. Dalam konteks penentuan kandidasi calon pasti akan didengarkan suaranya. Nah, di Jawa Tengah kebetulan di survei kita di bulan Mei, gitu akhir bulan Mei, kalau ditanya kira-kira siapa yang dinilai punya pengaruh dan omongan plus pendapatnya akan didengar, paling tinggi memang Jokowi. Oh, oke. Paling tinggi. Setelah ini parameter politik Indonesia bikin survei bulan Mei. Iya. Nggak lewat telepon. Nggak, saya tetap muka. Ya, sampelnya 800. Nah, setelah Pak Jokowi itu Ganjar. Artinya apa? Pertanyaannya begini, Bapak Ibu, kira-kira siapa tokoh yang akan dipertimbangkan pendapat dan dukungan politiknya? Yang muncul paling tinggi Jokowi. Setelah itu Ganjar. Kenapa Jokowi? Karena posisinya sebagai presiden. Kenapa Ganjar? Mantan gubernur 2 periode dan mantan calon presiden. Ini terlepas kalah dan menang. Jadi kalau orang ini, dua sosok ini kemudian memberikan dukungan politik secara eksplisit kepada calon yang maju dalam pilgub, maka sangat mungkin akan memberikan sedikit banyak tambahan faedah elektoral ya. Kalau yang semula yang didukung itu 10, kalau didukung Jokowi bisa jadi 15 atau bisa jadi 20. Kalau yang semula yang didukung oleh PDIP itu dapat 10, kalau mungkin didukung oleh Ganjar dia naik 4 atau 5%. Jadi ada tambahan-tambahannya yang nggak bisa dinafikan. Itu bulan Mei. Tapi kita nggak tahu nanti, Mas. Karena ini kan pilkada itu dilaksanakan sebulan setelah Jokowi nggak jadi presiden. Mungkin orang juga akan beda. Kira-kira siapa tokoh yang akan memberikan suntikan elektoral kalau pilkada dilaksanakan misalnya hari itu. Ya mungkin Prabowo. Karena Prabowo sudah dilantik jadi presiden. Masyarakat kita itu kan pendek-pendek pikirannya. Oh ini presiden, oh ini gubernur, ini adalah tokoh yang cukup populer. Maka orang yang sedang berkuasa itulah yang seringkali menjadi preferensi pilihan politik. Oke. Ken, ada ini nggak? Nanti balik lagi sih ke Coach Adi. Apakah ini koalisinya itu memang akan kebagi dua lagi seperti Pilpres, PDI Perjuangan dengan koalisinya, sementara ada Kim, ada Gerindra, ada Golkar di situ lagi, atau tetap terjadi, kemungkinan bisa terjadi di pilkada-pilkada Jakarta, Jawa Tengah yang sedang kita bicarakan, ini berbaur gitu. Termasuk pilkada mendukung calon yang sama dengan Kim atau dengan Gerindra. Nah, hal semacam itu mungkin terjadi nggak? Karena di berbagai pilkada sebelumnya itu sangat mungkin atau lumrah terjadi. Ya, pasca Pilpres kemarin terus terang saya punya asumsi ya, maksudnya karena Pilpres dan pilkada ini diadakan di tahun yang sama, jadi chemistry antara koalisi partai itu kan masih sangat kental ya, maksudnya baru selesai Pilpres gitu, jadi cukup gampang mereka berkomunikasi untuk menjiplak apa yang sudah yang sudah disepakati oleh mereka di Pilpres untuk ditularkan ke pilkada, dilanjutkan gitu bahasanya. Tapi belakangan saya melihat sangat prematur ya, maksudnya keretakan-keretakan itu udah mulai muncul gitu loh, di Banten, di Jakarta. Kalau ada retak terus bocor alus nih, apa aja kan? Oleh karena itu kalau bisa kita bicara di Pilkada Jateng, bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Banten dan juga di Jakarta yang sudah kita bisa cair ya. Cair lagi gitu loh, kepentingan masing-masing partai tetap di atas kepentingan koalisi gitu loh, maksudnya. Jadi saya melihat untuk di Jateng pun soliditas Kim saya masih cukup sanksi gitu, akan bisa bertahan gitu loh sampai di nanti menjelang pendaftaran, bahkan di pilkada di November. Oke. Nah, termasuk beberapa hari yang lalu kan PDI Perjuangan Puan Maharani bilang kita juga memantau Kaisang loh yang namanya muncul belakangan gitu. Itu juga kan. Nah, itu tadi kan maksudnya yang saya bilang, karena setelah rilis LSI ini kan ya nama Kaisang langsung masuk di radar elit, termasuk direspon oleh Ibu Puan sendiri kan gitu loh, ketika ditanyakan oleh media. Meskipun saya sendiri secara pribadi mengatakan sangat skeptis ya terkait dengan seriusan PDIP, karena nuansa umumnya kan di pilkada ini di mana di wilayah-wilayah kunci strategis bagi PDIP lah, itu semangat mereka di akar rumput PDIP itu
ingin mengalahkan kandidat yang didukung oleh Pak Jokowi karena ya luka Pilpres itu masih belum kering gitu. Iya, oke. Tapi kok tadi kalau gitu saya sedikit berandai-andai PDI Perjuangan masih mungkin dong melihat selain para kandidatnya ya. Ada Hendy tadi, Mas Bambang Pacul, Joko Sutopo, ngelihat kandidat-kandidat yang sedang naik daun. Ada Ahmad Lutfi, atau kemudian Taci Yassin. Taci Yassin udah nggak asing buat mereka kan, pernah dipasangkan nama Ganjar. Betul. Ini juga masih menjadi radar dari PDI Perjuangan. Mereka berharap Jawa Tengah masih still red, masih merah. Ya. Kalau saya melihat kecenderungan PDIP, mereka itu selalu memprioritaskan kadernya untuk bertanding. Di berbagai pilkada ya. Kalau mau jujur kan begitu. Bahkan di Jakarta dulu Ahok sekalipun banyak diprotes tetap maju tuh. Yang penting tapi kan popularitas, elektabilitas tinggi. Kalau sekarang Jawa Tengah kan mereka... Iya, Ganjar dulu waktu maju calon gubernur yang pertama juga nggak diperhitungkan. Di survei-survei juga rendah. Dimunculkan sebagai calon last minus. Tapi PDIP confident bahwa mereka ini punya mesin politik yang bisa dipanaskan, bisa dikonsolidasi, memenangkan pertarungan. Mereka pada level top of confidence saat itu, bahwa mereka menyebut ini adalah kandang banteng. Jadi siapapun yang diusung punya nama besar, tidak punya nama besar, kalau sudah ditugaskan oleh partai mereka akan tarung sampai selesai, kan begitu. Setahu saya Ganjar saat itu melawan petahana. Waktu pertama jadi gubernur ya. Dan menang secara signifikan. Bagi saya itulah moral politik yang dimiliki oleh PDIP. Yang bisa terulang. Oleh karena itu, kalau bicara tentang kemungkinan PDIP siapa yang diusung, ya bahwa ada nama lain ya, misalnya ada Kaisang mungkin, karena Mbak Puan yang ngomong, mungkin ada nama seperti Taci Yassin, tapi kan Taci Yassin ini P3 ya. Tapi yang paling prioritas pastinya adalah kader internal mereka. Keyakinan saya orang seperti Hendy, mungkin juga Mas Pacul, kemudian Joko Sutopo, itu juga diprioritaskan. Tinggal nanti bagaimana penugasan partainya. Penugasan itu bukan lahir dalam ruang hampa. Variabelnya banyak. Ada kontemplasi, ada ukuran-ukuran survei, ada masukan-masukan elit, ada soal kemungkinan tambahan dukungan suara atau dukungan partai. Itu pasti dihitung. Itu cair tuh bisa ya. Koalisi itu akan sangat cair. Sangat cair. Saya termasuk yang hakul yakin bahwa di Jawa Tengah, PDIP itu akan memajukan kader mereka sendiri, bukan orang lain. Kalaupun toh ada outsider di luar mereka, tapi rasa-rasanya akan dipasang hanya sebatas calon pendamping. Dan mungkin nggak Kaisang kemudian mereka usung, kalau menurut Coach Adi? Ya kalau membaca statementnya Mbak Puan dipertimbangkan mungkin ya. Itu sekedar pertimbangan atau? Ya bisa saja hanya sebatas untuk nyenengin Kaisang aja. Oke. Tapi kalau melihat iman politik PDIP pemilihnya di Jawa Tengah enggak lah ya. Kayaknya mereka ini sampai kiamat agak susah ya untuk menerima bagaimana keluarga besar sama Manchester Jokowi. Ya merah-merah pokoknya sampai nggak apa-apa papan tengah papan merah pokoknya. Ya, biar aja biru berkuasa tapi dulu. Tapi kan partai ini kan apapun yang menentukan elit. Tapi kalau elitnya menentukan Kaisang ya apa boleh buat. Mereka harus berbaris. Seperti banteng, bukan seperti jeleng bahasa mereka kan. Nah, yang ingin saya katakan begini Mas, bahwa kenapa saya sebut Kaisang ini rasa-rasanya tidak mungkin ya. Karena memang ya sepertinya PDIP itu akan fight back ke depan 5 tahun yang akan datang. Bahkan lebih gitu ya. Terhadap semua calon yang terafiliasi dikonotasikan sebagai orangnya Jokowi. Termasuk keluarga besarnya. Misalnya di Sumut mereka sudah tabuh genderang perang. Siapkan orang yang siap menantang Bobi. Kata mereka, kalah menang urusan belakangan. Yang penting tanding dulu. Termasuk di Jakarta. Kenapa misalnya PDIP itu punya chemistry dengan Anies yang kita tahu. Iman politiknya selalu berbeda. Ini minyak dan air kan Mbak. Tiba-tiba masuk nominasi. Ini karena sangat mungkin yang akan diusung di Kim itu ada variabelnya Pak Jokowi. Ada Kaisang juga kan disebut. Betul. Gitu. Sebagai cawagup. Iya, soal Kaisang yang akan berpasangan dengan Ridwan Kamil. Apalagi di Jawa Tengah, Pak. Ini kandang privilege ini. Jadi pertaruhan gitu. Itu yang saya kira agak rumit. Tapi memang kalau kita membaca transformasi politik PDIP, terutama setelah Puan Maharani khususnya jadi pimpinan di partai, pimpinan di DPR, memang relatif komunikasinya cair ke semua kalangan, Pak. Di seberang yang lain kalau kita melihat mazhab PDIP kan mazhab agresif seperti Pak Hasto, kritis, frontal. Tapi
Mbak Puan itu justru menjadi penyeimbang yang relatif membuka komunikasi dengan semua kalangan. Saya kira komunikasi dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan PDIP, Puan relatif bisa diterima. Jadi bukan itu tidak bagus bagi PDI Perjuangan. Bagus bagi PDIP. Ini bukan tidak mungkin ya. Ke depan transformasi politik PDIP itu tidak seperti yang dulu. Kalau di luar kekuasaan, kalau kalah politik dia nyalak. Itu portofolio politik PDIP. Nah, sekarang sepertinya PDIP sedang mempertimbangkan bagaimana sikap politik mereka yang saya sebut kalah sebagian atau kalah separuh. Pilpresnya kalah, ini menarik, tapi pilegnya menang. Ini menarik untuk dipertimbangkan Gerindra, Pak Prabowo sebagai 5 tahun lagi kan akan memimpin kan. Sangat penting, itu yang saya sebut bahwa ini adalah soal bagaimana transformasi politik PDIP ke depan. Memang saya membaca PDIP itu memang gerakan politiknya agak lebih soft ya ketika Mbak Puan itu jadi ketua DPR. Kenapa begitu? Dan itu justru mendapatkan respon yang positif kan dari pihak-pihak yang selama ini berjarak secara diametral dengan PDIP. Bahwa wajah PDIP itu bukan wajahnya Pak Hatro dan kawan-kawannya, tapi ada Puan Maharani yang mewakili wajah yang lain. Ini yang saya sebut mungkin sebagai fase transisi bagaimana perubahan sikap politik ke depan yang akan dimiliki oleh PDIP. Jadi ketika Puan menyebut soal Kaisang masuk nominasi, bukan tidak mungkin. Ini bagian dari proses transformasi yang mungkin bagi PDIP, politik itu kalau udah selesai ya saatnya untuk melakukan rekonsiliasi politik. Itu mungkin yang saya baca ya. Wallahu alam nanti persisnya seperti apa. Karena kalau kita melihat Mas, 5 tahun yang akan datang, pemilih muda kita itu kan 65%. Hari ini 55%. Tapi 5 tahun yang akan datang, portofolio politik pemilih kita, anak muda, 17-40 tahun, itu 65%. Mereka itu tidak suka dengan politisi yang terlampau menyalak, terlampau agresif. Jadi pemilih muda ini adalah pemilih-pemilih yang ingin melihat pemimpin-pemimpin di negara ini akur, guyup, nggak suka misu-misu. Kalau masih tangan kanan, tangan kiri, tunduk ditindas atau bangkit melawan, itu generasi lama itu, generasi lama. Dan sepertinya itu yang sedang diperhitungkan betul oleh PDIP bagaimana melakukan transformasi sikap politiknya ke depan. Pertama menghadapi profil pemilih anak muda yang 65% ke atas. Yang kedua, ini kan ke depan kartu politik Prabowo dan Gerindra hidup. Makin disukai, makin dicintai. Kalau kemudian sikap politik PDIP masih seperti yang dulu gitu ya, tampil lantang agresif, itu bisa kontraproduktif. Malah bumerang. Nah, itu yang sepertinya sedang difikirkan oleh mereka secara detail. Tapi at the end of the day-nya, bagaimana sikap politik mereka, saya nggak tahu. Saya hanya melihatnya dari jauh. Saya masuk sedikit, Coach Adi sama Coach Ken, ke survei dari Parameter Politik Indonesia. Ini elektabilitas gubernur tertutup 5 nama. Jika pemilihan gubernur dilaksanakan saat ini, tokoh-tokoh berikut ini siapakah yang akan Anda pilih menjadi gubernur Jawa Tengah? Taj Yassin Maimun, 22,7. Yusuf Hudolri, 13,1. Hendra Prihadi, mantan wali kota Semarang nih, ini orang PD Perjuangan 12,5. Diko Ganinduto, ini juga di media sosial kencang bener bersama Raffi Ahmad 11,9. Lalu ada Joko Sutopo. Komen sedikit Coach Adi berkaitan dengan nama-nama ini. Ini masih akan bunyi seperti ini, tapi di sini justru nggak muncul nama Ahmad Lutfi yang sudah bekerja sekarang itu. Ya, karena begini. Ini survei bulan Mei, 17 sampai tanggal 21, Mas. Jadi saat itu memang juga muncul top of mind. Nah, kita coba untuk mensimulasikan 6 besar, 5 besar, 7 besar. Kalau disimulasikan menjadi 5 nama ini, kenapa kita ambil 5 nama? Karena 5 ini yang kemudian 5 besar. Kalau sudah 5 besar, biasanya kita ambil yang 3 nih, yang 3 sampai Hendi. Jadi Taj Yassin, Yusuf Hudolri, dan Hendi. Nah, kalau disimulasikan 2 besar, biasanya cuma yang ambil 2 besar aja. Itu jadi sederhananya. Kenapa? Kalau dalam simulasi 7 atau 10, nama Ahmad Lutfi ada. Jadi kita ambil yang masuk 5 besar. Ini yang muncul nih. Ini kebetulan surveinya kan sampelnya 800 tatap muka. Makanya saya tadi ngomong kan, kalau tiba-tiba hari ini ada survei menyebutkan Kaisang itu melampaui di antara yang lain, berarti dalam sebulan ini di Jawa Tengah terjadi peristiwa yang cukup luar biasa. Kaisang yang semula tidak muncul secara signifikan di survei, tapi tiba-tiba mengalahkan nama-nama besar. Mengalahkan Gus Yassin, ada Gus Yusuf, ngalahin Hendi gitu ya, kemudian Irjen Ahmad Lutfi dan seterusnya. Ini nama besar, Mas.
Gus Yassin itu nama besar. Ya. P3, kemudian Yusuf Odari ini adalah PKB ya kan, kita tahu. Kemudian Hendi kita tahu dia cukup mengakar di PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah politik kita itu per 2 minggu, per 3 minggu bisa ada perubahan. Sangat mungkin berubah secara total. Tapi secara prinsip, kalau soal siapa yang bisa maju dari Kim, dari PDIP dan yang lain, itu tentu domain elit. Siapa elit itu? Ketua umum partai. Oh, oke. Nah, Coach Ken, kalau dari prediksi Anda selama ini terus mengamati banyak pilkada, tahun ini juga nggak terlalu berbeda sebetulnya. Tapi waktunya kan bentar lagi nih. Agustus sudah harus menyerahkan nama-nama resmi ke KPUD gitu. Ini udah bulan Juli. Jadi sebentar lagi nih sebetulnya akan ada keputusan-keputusan. Sementara PD Perjuangan yang kita tunggu sebagai jagonya Jawa Tengah, ini kok belum kelihatan nama yang dimunculkan. Nggak terlambat ya nanti untuk sampai ke sana, menurut Anda? Ya, ini kalau saya lihat pola di pilkada ini kan di masing-masing partai berbeda ya. Maksudnya ada partai yang memutuskan itu di last minute. Itu ada plus minusnya tentu. Ketika mereka memutuskan last minute, mereka udah punya variabel-variabel untuk dianalisa yang lebih banyak gitu. Karena mereka udah tahu strategi lawan. Seperti kalau di Jakarta kan PKS dengan mengusung Anies dan Sohibul duluan itu menguntungkan bagi lawan karena udah kelihatan ini yang mereka mau itu. Tapi tentu ada efek negatif juga kalau bisa mengambil keputusan di ujung ya, maksudnya menjelang pendaftaran. Waktu sosialisasian berkurang gitu. Betul. Sedangkan sisa tinggal 3 bulan ya dari penutupan pendaftaran 3 bulan lebih, itu tentu akan menyulitkan partai untuk mengkonsolidasi. Dan juga untuk kandidat, interaksi saya dengan beberapa calon kepala daerah, banyak kandidat yang dalam situasi yang gamang gitu loh. Karena belum mendapat rekom, mereka pun untuk tadi dibahas jadi ragu-ragu. Belum gitu, lagi ada nama-nama muncul nih. Ya, ini kan nama-namanya sama unik. Logistik kan yang terbatas oleh masing-masing cakada tersebut. Jadi ketika rekom belum keluar, mereka pun juga agak ngerem-ngerem gitu loh, maksudnya untuk gaspol dalam bersosialisasi ya gitu. Jadi memang situasi secara umum di Jateng pun juga demikian, menurut saya masih sangat cair. Jadi setelah ada keputusan akhir terkait rekomendasi partai, menurut saya ini peta ini akan berubah sangat signifikan begitu sosialisasi udah masif dan mesin partai tadi ya, terutama PDIP kalau sudah terkonsolidasi ke satu nama, itu tentu peta akan langsung berubah. Gitu. Coach Adi, kalau ngelihat Jakarta, kenapa partai-partai lebih nafsu gitu ya munculin namanya dibanding sama Jawa Tengah? Padahal ini kan dua-duanya jadi tempat pertempuran yang akan menarik. 2 pilkada yang menurut saya menarik. Satu lagi mungkin nanti kita bahas rame-rame juga, Banten gitu kan ya. Dan PD Perjuangan last minute terus. Padahal terutama Jawa Tengah, kalau saya bilang kalau di Manchester United sama Manchester City, dua-duanya tuh nggak mau kalah kalau udah derby kan gitu. Nah ini tuh mereka nyantai juga atau memang beginilah PD Perjuangan? Beda Jakarta dan Jawa Tengah. Jakarta ini partai-partai kenapa cenderung langsung memutuskan lebih cepat politik gitu mereka? Karena ada petahana yang maju. Namanya Anies Baswedan. Saya melihatnya ini sebagai pemicu sikap politik yang realistis dan terukur. Kenapa realistis? Ya harus diakui semua partai ini kan punya survei, Mas. Ya Anies per hari ini di Jakarta paling menjulang. Jadi nggak ada akan beda cerita kalau Anies nggak maju ya? Kalau Anies nggak maju banyak nih. Saya membaca dulu sepertinya Ridwan Kamil itu sangat ingin sekali maju di Jakarta. Ketika bikin billboard, baliho ada OTW Jakarta yang ramai dengan Sahroni, mau ngelawan gitu ya. Saya hakul yakin saat itu Ridwan Kamil lebih ingin di Jakarta. Jakarta ini kan segala-galanya. Epicentrum peradaban politik, epicentrum peradaban ekonomi. Walaupun udah nggak ibu kota ya. Betul. Mungkin di Jawa Barat, RK ini banyak yang dikerjakan, tapi tidak mendapatkan expose. Di Jakarta bikin satu JIS aja seperti Anies Baswedan ini akan diingat seumur hidup oleh media, Pak. Seakan-akan menutup semua janji politiknya yang tidak dilakukan. Jadi semua orang bermimpi jadi gubernur Jakarta. Tapi nggak nyangka Anies maju lagi. Nggak taunya Anies maju. Per hari itu ketika RK satu-satunya orang yang OTW ke Jakarta ada Sahroni, memang cuma 2 nama ini yang relatif kuat. Setuju, dan lebih unggul RK. Tapi
tak lama kemudian Pilpres usai, Anies kemudian tertarik maju, RK perlahan dia tergeser kembali oleh Anies. Dan bahkan ketika PDIP nyebut nama Ahok, tergeser lagi posisi nama Ridwan Kamil, jatuh di nomor 3. Ini yang sepertinya membuat kawan-kawan Golkar lebih confident kalau RK kembali ke kampung halaman, Jawa kembali Barat, ke Jawa udah Barat. pasti menang gitu kan ya. Iya, bahasa kawan-kawan pendukung RK kan tidur aja bisa menang. Tidur aja menang. Apa ini juga yang terjadi Coach Adi sama nama Kaisang yang sekarang tiba-tiba ada juga dilempar ke Jawa Tengah? Nah, kenapa misalnya Ridwan Kamil disorongkan di Jakarta? Karena kalau kita menggunakan basis data, satu-satunya sosok yang relatif kompetitif bisa menyaingi Anies dari kubu Kim adalah Ridwan Kamil. RK kalau dipasangkan dengan Kaisang relatifly akan mendapatkan dukungan politik ya lumayan lah signifikan karena ada variabel dari kekuasaan dan ada Pak Jokowi kan gitu bos. Kenapa dimunculkan? Tapi ingat ya, Kaisang sekalipun jadi wakilnya RK dalam simulasi surveinya nggak nendang ini ngelawan Anies Baswedan, masih kalah. Oleh karena itu, mumpung tadi ditanya tentang Jawa Tengah, kalau di Jawa Tengah kenapa partai ini wait and see, nggak ada petahana, dan belum ada tokoh yang punya nama besar. Yang relatif elektabilitasnya dia meninggalkan yang Anies lain. di Jakarta. Betul, misalnya kalaupun toh ada nama Kaisang, dia kan tidak jauh suaranya dari Taji Yassin, nggak jauh dari Lutfi, nggak jauh dari nama-nama lain, nggak jauh. Berarti kita masih bisa maju kan di Jawa Tengah. Dan jangan lupa, maksudnya kan Kaisang dengan Pak Ahmad Lutfi kalau kita lihat data LSI ya, ini berebut ceruk yang sama kan sebenarnya. Jadi ya memang tadi Coach Adi juga bilang ya Pak Ahmad Lutfi kalau melihat data ini ya harusnya agak khawatir ya karena kalau misalnya Kaisang jadi maju pun juga akan berebut ceruk yang sama seperti itu. Kalau saya begini, kalau ditanya kira-kira Kaisang nih baiknya di Jakarta atau di Jawa Tengah, saya lebih mengendorse di Jawa Tengah. Ini salah satu kekuatan politik Jokowi di situ. Ada faktor Gibran yang sangat mungkin nanti segera dilantik tanggal 20 Oktober jadi wakil presiden. Ini lawannya nggak ada yang berat, gitu. Ya, peluang menang lebih ada. Jadi kok ini bukan Manchester biru sama Manchester merah ini, tapi Manchester merah ya sekelas lawan inilah tim-tim mediocre yang lain. Jadi probability bersaingnya jauh lebih kompetitif. Nah yang kedua, saya selalu mengatakan Kaisang ini apapun anak presiden, Bang. Selain ketua umum PSI. Jadi kalau maju hanya sebatas calon wakil gubernur, ibarat orang pakai baju, bajunya kekecilan. Ini kita bicara Jakarta berarti ya tadi. Iya, kalau jadi cuma calon aja di Jawa Tengah gubernur. Kalian aja di Jawa Tengah gubernur dan gempur gandang banteng. Tinggal diuji siapa yang kuat. Apakah banteng itu akan tetap merah di Jawa Tengah atau ganti dengan kekuatan politik Jokowi dengan adanya Kaisang di situ? Wah iya dong, saya melihatnya begitu. Ya, tapi sekali lagi jadi makin seru ya buat kita yang menyaksikannya. Betul. Jadi kalau mau seperti ada kan para pendukungnya Pak Jokowi mengatakan bahwa Jawa Tengah pertaruhan antara Jokowi dan PDIP, udah sekalian. PDIP pasti punya jagoan. Jokowinya harus kelihatan, Kaisang di situ, jangan pakai orang lain. Jokowi efek versus mesin partai. Gitu. Misalnya kalau kemudian Pak Jokowi diasosiasikan dengan Irjen Ahmad Lutfi dengan Taji Yassin, ya ini tidak terlampau kelihatan Pak Jokowinya. Karena sepertinya PDIP juga berhubungan baik kan dengan Ahmad Lutfi, berhubungan baik dengan Taji Yassin. Tapi kalau yang dimajukan Kaisang ini Jokowi banget, Pak. Nggak ada perdamaian sepertinya bagi PDIP. Ini bukan manas-manasin. Karena banyak pendukung Pak Jokowi mengatakan Jawa Tengah adalah pertaruhan antara Jokowi versus PDIP, udah sekalian Jokowinya di situ. Kita lihat sekali lagi setelah Pilpres gitu ya. Kali kompor. Enggak apa-apa. Bukan realistis, Bang. Realistis. Kita manas-manasinya untuk Jawa Tengahnya supaya punya tokoh juga yang baik. Jangan manas-manasin, Bang. Mendorong. Oke. Nah, itu Jawa Tengah. Coach Ken, terakhir mungkin ada, kalau Anda melihat ini mungkin terjadi seperti itu nggak? Melihat Jakarta tadi kata Coach Adi kan, ya udah tokohnya kemungkinan siapapun lawannya Anies akan berat begitu kan? Atau Anies lah kemungkinan besar akan maju. Jadi Jawa Tengah ini tetap akan menarik kita lihat, apalagi kalau Kaisang akan maju. Sangat menarik karena Coach Adi bilang tidak ada incumbent kan, maksudnya. Jadi
peluang Kaisang pun untuk diperhitungkan baik sebagai cagup maupun cawagup ya sangat besar gitu. Apalagi setelah keluarnya survei ini, tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan elit gitu loh ke depan gitu loh. Ditambah lagi ya, bahkan figur seperti Mbak Puan pun sudah membicarakan Mas Kaisang gitu di media gitu. Jadi di barang nih ya. Dulu kan kita loh yang manas-manasin, Mbak Puan loh. Dan sangat menarik kalau PDIP usung Puan, bukan Jokowi versus PDIP, tapi Jokowi islah politik dengan PDIP. Waduh, itu menarik juga tuh kalau itu terjadi ya. Nah, apapun yang terjadi lah, pokoknya Jawa Tengah salah satu yang akan menjadi sorotan kita di Pilkada 2024, 27 November nanti. Coach Ken, terima kasih. Coach Adi, seperti biasa, terima kasih. Saya pakai tanda petik. Provok-provoknya itu terima kasih. Panas-panasinnya untuk demokrasi Indonesia. Kita ketemu lagi Politik 442 berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu.